Halo guys, selamat datang di Sun Channel. Apa kabar? Semoga kalian sehat sentosa dan tetap bahagia. Oke guys, kali ini saya akan bawakan alur cerita film horror live action berjudul Hellboy: The Crooked Man yang rilis pada tahun 2024. Disutradarai oleh Brian Taylor dengan beberapa aktor ternama seperti Jack Casey sebagai Hellboy, Adeline Rudolph sebagai Josong, Jefferson White sebagai Tom Virol, dan masih banyak aktor keren lainnya. Jadi film ini bercerita tentang Hellboy, si bocah neraka yang terdampar di sebuah desa terkutuk, yang mana desa tersebut dihuni para penduduk yang doyan memelihara ilmu gaib hitam. Seperti apakah petualangan Hellboy di desa tersebut? Yuk, mari kita simak alur ceritanya. Jadi siapkan handsfree, sempeli kuping, amankan posisi, dan inilah dia, Hellboy: The Crooked Man. Jeng jeng. Film dibuka pada tahun 1959, yang mana pada saat itu, Hellboy ditugaskan oleh Biro Riset dan Pertahanan Paranormal untuk mengawal sebuah kotak berisi laba-laba supranatural. Ia ditemani dua rekannya bernama Josong, seorang ilmuwan, dan G-Man yang sebenarnya enggak berguna. Ketika Hellboy menghisap rokok Tingway di pintu kereta, ia seperti mendengar suara aneh. Akan tetapi, kedua rekannya sama sekali tidak mendengar apapun. Lalu tiba-tiba saja laba-laba supranatural berubah menjadi besar dan langsung menyerang Hellboy. Laba-laba itu juga menyerang G-Man yang akhirnya tewas padahal masih di awal film. Hellboy kemudian gelut dengan laba-laba yang membuat gerbong kereta menjadi oleng. Namun karena pertarungan yang sangat sengit, gerbong itu pun akhirnya jatuh ke dalam hutan. Beruntung Josong, Hellboy, dan si laba-laba supranatural masih selamat dari tragedi itu. Kemudian laba-laba itu berubah menjadi kecil dan masuk ke dalam ventilasi udara yang ada di dalam tanah. Joe yakin kalau saat ini mereka berada di lokasi bekas tambang batu bara yang ada di desa Apalisia. Ketika sedang ngudut, Hellboy memberitahu kalau ia bisa merasakan aura jahat dari pohon-pohon dan tanah yang ada di sini. Sepertinya aura inilah yang menyebabkan laba-laba supranatural tadi menjadi agresif. Keduanya pun mengikuti jalan setapak di hutan yang membawa mereka tiba di sebuah desa. Mereka disambut dengan baik oleh seorang nenek. Kebetulan si nenek kenal dengan Hellboy yang sering menangkap makhluk mistis lewat surat kabar. Maka dari itu, si nenek meminta mereka untuk memeriksa sesuatu. Setelah masuk ke dalam, terlihatlah ada seorang bocil yang hanya mengenakan sempak tergeletak di ruang tengah. Si nenek mengatakan kalau anak ini memang sangat nakal dan suka melempar rumah seorang gadis bernama Cora Fisher. Padahal si nenek sudah berkali-kali melarangnya untuk jangan main di dekat rumah itu. Bukan tanpa alasan, tetapi karena Fisher dikenal sebagai penyihir. Gak lama kemudian, datanglah seorang pria bernama Tom Virol yang baru saja pulang dari tugas militer. Ia mengaku menemukan sebuah bola sihir di depan rumah Cora yang kemungkinan digunakan untuk menyihir anak itu. Bola sihir diketahui terbuat dari beberapa ramuan seperti darah musang, ekor tikus, telur burung bangkai, usus kucing hitam, kuku bayi, kaki kodok, dan otak kelelawar. Semua bahan akan dibungkus dengan rambut, lalu kemudian dibacakan mantra. Dengan begitu, bola sihir akan memiliki energi mistis yang sangat kuat. Tom juga mengaku kalau Cora adalah teman baiknya ketika remaja dan tidak menyangka kalau saat ini Cora menjadi seorang penyihir. Kemudian Tom memberitahu cara menyembuhkan anak yang terkena bola sihir, yaitu dengan merebus pakaian si anak sambil menyebut nama Cora Fisher. Jika memang benar Cora lah yang melakukan sihir, maka anak itu akan sembuh. Tom juga berencana menemui Cora untuk memastikan kebenarannya. Namun sebelum itu, ia akan pulang terlebih dahulu untuk menemui orang tuanya.
Si nenek pun memberitahu kalau ibu Tom sudah lama meninggal, sementara ayahnya masih tetap menjadi pemabuk yang tiba-tiba saja menghilang semenjak Tom pergi. First I ought to stop by and see my mama. Akhirnya Tom memutuskan untuk pergi ke rumah Cora saja. Mendengar itu, Joe meminta Tom untuk memperbolehkan mereka ikut ke rumah Cora bersamanya. Awalnya Hellboy melarangnya karena takut sesuatu yang buruk terjadi pada Joe. Namun Joe tetap memaksa. Lagi pula ini kesempatan bagi Joe untuk melakukan penelitian ilmu gaib secara langsung di lapangan. Karena selama ini, dia hanya bekerja di meja kantor saja. Akhirnya Hellboy pun menuruti permintaan Joe untuk pergi ke rumah Cora. Selama di perjalanan, Tom mengaku tidak takut dengan penampilan Hellboy karena ia sudah pernah bertemu dengan iblis yang jauh lebih mengerikan. Setelah melewati jalan berkabut, ketiganya pun sampai di rumah Cora yang sepertinya tidak memiliki tetangga. Cora! Kemudian mereka masuk ke dalam dan mulai menjelajahi isi rumah. Di sini Tom mengaku kalau ia dan Cora dulunya adalah sepasang kekasih. Selama menelusuri rumah, mereka menemukan berbagai hal aneh, seperti bangkai burung gagak yang digantung, kemudian beberapa serangga dalam botol, dan juga beberapa bola sihir. Semua ini cukup menjelaskan bahwa Cora memang seorang penyihir. Sementara itu, Joe masuk ke dalam kamar dan melihat ada kulit manusia. Saat itu juga Joe berteriak memanggil Tom dan Hellboy. Melihat itu, Tom yakin kalau itu adalah Cora yang sedang pergi meninggalkan tubuhnya. Maka dari itu mereka memutuskan untuk menunggu Cora pulang. Be very rich man. The witch, the animal. Ketika sedang menunggu, Hellboy memberitahu kalau dulu ibunya juga seorang penyihir. Akan tetapi ia tidak peduli karena sejak lahir ia tidak pernah bertemu dengan ibunya. Kemudian Hellboy menanyakan tentang perkataan Tom yang mengaku pernah bertemu iblis. Tom pun mulai bercerita. Jadi 15 tahun yang lalu ia bertemu dengan seorang gadis bernama Evie Corp di tepi sungai. Kecantikan Evie saat itu membuatnya lupa dengan Cora. Namun Evie ternyata seorang penyihir yang kemudian menghasutnya agar menjadi penyihir juga. Karena penasaran dengan sihir-sihiran, Tom pun akhirnya tertarik. Namun ia tidak tahu bahwa dirinya akan membuat perjanjian dengan iblis yang disebut sebagai Crooked Man. Yang mana Crooked Man dulunya adalah seorang pria bernama Mr. Awesome. Ia menjadi sangat kaya raya dengan memanfaatkan perang sebagai bisnis. Akan tetapi Awesome mati karena bunuh diri, kemudian jiwanya menjadi kaki tangan iblis untuk menjadikan manusia sebagai pengikutnya. They got plenty down there. So arbitrary. Yeah, I had tales about him all my life. Untuk menjadi penyihir, Tom harus menjalani ritual terlebih dahulu, yaitu dengan menemukan bangkai kucing hitam lalu merebusnya, kemudian membersihkan tulangnya di sungai satu persatu. Nanti jika tulang manapun yang ia pegang ketika iblis itu datang, maka itu akan menjadi tulang keberuntungannya. Dan benar saja, Crooked Man langsung muncul ketika Tom memegang salah satu tulang. Namun ketika melihat Crooked Man yang sangat jelek secara langsung, ia pun lari ketakutan dan membuang tulang itu ke dalam hutan. Namun secara aneh, tulang itu tetap kembali meskipun ia membuangnya hingga berkali-kali. Hal itu pun membuat Tom menjadi sangat takut. Tom akhirnya pergi dari desa, kemudian masuk tentara pada Perang Dunia Kedua. Disinilah Tom mulai menyadari kekuatan yang ada pada tulang itu. Yang mana Tom selalu selamat sekalipun ia terkena tembakan maupun ledakan bom. I was up in the army. Smart. Tom kemudian memperlihatkan tulang itu pada Joe dan Hellboy dan mengaku tidak pernah menggunakannya untuk menyakiti orang lain. Karena pada dasarnya, ia memang tidak mau menjadi penyihir. Tak lama kemudian, terdengarlah suara dari kamar Cora. Dan setelah diperiksa, terlihat ada seekor musang yang masuk ke dalam kulit Cora. Saat itu juga Cora yang tadinya kempis, kini mulai berisi. Selama proses ini, Hellboy sempat akan menembak Cora dengan senjatanya. Namun ia dihentikan oleh Joe, meskipun Joe sendiri tidak kuat melihat keadaan itu.
Setelah kembali ke tubuhnya, ia pun menangis di pangkuan Tom. Cora mengaku bahwa ia terpaksa menjadi penyihir semenjak Tom pergi meninggalkannya. Cora juga mengaku sempat menikah dan memiliki beberapa anak. Akan tetapi suami dan anak-anaknya tewas oleh Evie. Sementara dirinya selalu dikejar oleh Evie dan Krugman yang berusaha untuk mengambil jiwanya. Itulah alasan kenapa ia harus berubah menjadi musang. Our babies died. Gak lama kemudian, mereka didatangi seorang gadis berkuda dengan tangan yang berlumuran darah. Ternyata itu adalah Evie Corp yang merupakan anak buah Crockett-Man. Meskipun sudah 15 tahun berlalu, Evie tidak bertambah tua sedikit pun. You ever saw that shred? Evie memberitahu bahwa Crockett-Man sudah lama menunggu untuk menagih jiwa Tom dan Cora. Namun Hellboy yang pada dasarnya juga adalah iblis dengan tegas memperingati Evie bahwa ia tidak akan memperbiarkan Crockett-Man mengambil jiwa mereka. To get to these poor folks, she's gonna have to go through me. Still a wild hair with more spunk than sons, ain't you? Evie pun memberitahu bahwa Crockett-Man tidak takut pada Hellboy. Setelah itu Evie pergi kemudian memberi kudanya pada Tom sebagai hadiah. Ia juga mengaku sudah menunggangi kuda itu selama 15 tahun semenjak Tom pergi. Namun tak lama setelah Evie pergi, kuda itu tiba-tiba berubah menjadi orang tua yang ternyata adalah ayah Tom. Sayangnya, ayah Tom itu pun meninggal. I'm sorry, Daddy. Keesokan harinya, Tom membawa jasad ayahnya untuk dimakamkan di sebuah gereja tua. Di tengah perjalanan, Joe menanyakan pada Cora bagaimana ia menggunakan mantra. Cora pun memberitahu bahwa ia menjual jiwanya pada iblis untuk bisa menggunakan mantra. Namun mantra tak selamanya harus menggunakan kerjasama dengan iblis. Karena mantra juga bisa bekerja dengan keyakinan hati yang paling dalam. Jika mantra dirapalkan dengan membayangkan pengalaman yang paling sedih, maka mantra akan menjadi semakin kuat. Dan mantra itu akan bekerja seperti kutukan atau sihir. Cora juga mengingatkan Joe untuk berhati-hati dengan sihir. Ain't none of my business if you've been trying to witch magic. Sesampainya di salah satu terowongan tambang batu bara, Tom memberitahu kalau seluruh wilayah ini dipenuhi dengan terowongan yang saling terhubung. Sementara itu Cora melihat sesuatu di bawahnya yang kemudian membawanya menghilang entah kemana. Cora? Ketiganya pun akhirnya berpencar untuk mencari Cora. Hingga pada akhirnya, Hellboy menemukan Cora yang tergantung di udara. Tiba-tiba seekor ular Black Mamba muncul, lalu masuk ke dalam mulut Cora. Nggak cuma itu, si ular juga genit dan langsung menggigit leher Cora. Hellboy kemudian mengambil ular itu, lalu memukul kepalanya hingga berkali-kali. Meskipun sempat terkena gigit, Hellboy akhirnya berhasil menghancurkan kepala ular itu. Namun karena sempat tergigit, Hellboy pun pingsan. Di dalam pingsannya, Hellboy melihat Cora memasuki sebuah tempat seperti gereja. Hellboy pun ikut masuk ke dalam. Sesampainya di dalam, Hellboy melihat ibunya melayang-layang di tengah kegelapan. Yang mana ibu Hellboy telah menjual jiwanya pada iblis sehingga ia mendapat siksaan dari makhluk penghuni neraka. Di sini juga terungkap bahwa ibu Hellboy mendapat hukuman untuk melahirkan bayi iblis, yang mana bayi itu adalah Hellboy sendiri. Setelah Hellboy tersadar, Tom terlihat sedang menggunakan tulang keberuntungannya untuk menemukan Cora. Saat itu juga Tom melihat Cora yang tertutup dedaunan kering. Namun ketika diperiksa, ternyata Cora tidak ada di sana. Hellboy pun memberitahu bahwa Cora saat ini sudah dibawa oleh Crockett-Man. Setelah mengetahui itu, ketiganya pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Hingga pada akhirnya, mereka sampai di gereja yang mereka tuju.
Di halaman gereja terdapat banyak sekali makam. Para penduduk yakin bahwa penyihir tidak bisa masuk ke dalam gereja. Setelah masuk ke dalam, mereka bertemu seorang pendeta buta. Namun meskipun buta, ia bisa melihat bahwa jiwa Cora Fisher ada di sana. Kemudian Tom mengatakan kalau ia akan pergi ke rumah Crooked Man setelah memakamkan ayahnya. Namun pendeta melarang karena itu sangat berbahaya. Gak lama kemudian, terlihatlah beberapa warga mengelilingi halaman gereja. Pendeta buta pun memberitahu bahwa mereka adalah para penyihir sekaligus pengikut Crooked Man. Tom berencana untuk menghentikan semua ini dengan menyerahkan dirinya pada Crooked Man. Karena bagaimanapun juga, ia sudah terlanjur membuat kesepakatan dengan iblis licik itu. Take my body. Take my soul. Akan tetapi Hellboy meminta Tom untuk tenang. Hellboy akan melakukan negosiasi pada iblis itu. Lalu pendeta buta pun memberitahu kalau Crooked Man akan semakin kuat di malam hari. Maka dari itu, pendeta menyarankan mereka untuk pergi besok saja. Kemudian secara aneh, hari yang tadinya siang tiba-tiba berubah menjadi malam. Hal itu pun membuat Joe dan Hellboy merasa bingung. The Earth doesn't spin. That's not how it works. Gak lama setelah itu, Evie berbicara pada Tom lewat sihir. Ia mengancam akan membunuh semua orang yang ada di dalam gereja jika Tom tidak keluar menyerahkan diri. Tak ingin temannya kenapa-kenapa, Tom akhirnya keluar tanpa sepengetahuan teman yang lain. Setelah Tom keluar, saat itu juga Crooked Man muncul dari kegelapan. Crooked Man ternyata meminta Tom untuk menyerahkan tulang keberuntungannya. Tom akhirnya bersedia memberikan tulang itu asalkan teman-temannya tidak disakiti. You gotta make me one promise. Tepat ketika Tom hendak memberikan tulang itu, ia langsung dihentikan oleh Hellboy. Karena sebenarnya, Crooked Man berusaha membuat tangan Tom melewati pagar sehingga ia bisa mengambil jiwanya. Hellboy kemudian menyuruh Tom masuk ke dalam gereja. Karena sesama iblis, Crooked Man merayu Hellboy untuk bekerja sama. Akan tetapi Hellboy tidak mau dan justru memprovokasi Crooked Man. Yang mana Hellboy meledek penampilan Crooked Man yang sangat jelek. Take your crooked ass out of here and take those dizzy bitches with you. Kesal dengan tindakan Hellboy, Crooked Man pun menyerang Hellboy dengan pagar besi. Hellboy yang terluka parah kemudian dibawa Joe masuk ke dalam gereja. He's killed for sure. Crooked Man kemudian mempengaruhi pendeta untuk menyerahkan Tom kepadanya. What are you doing to me, Satan? Dan sebagai imbalan, Crooked Man akan memberi penglihatan dan membuatnya semakin muda. No, sir. I can barely bum. Akan tetapi pendeta itu menolak. Ia tidak mau menerima hadiah apapun dari iblis. Crooked Man kemudian membangkitkan mayat dari kuburan yang ada di halaman gereja. Mayat-mayat hidup itu masuk ke dalam gereja untuk menyerang Hellboy dan yang lain. Demikian juga ayah Tom yang ikut menjadi mayat hidup. Tanpa pikir panjang, Tom langsung memukul ayahnya itu dengan sekop. Hellboy pun menjadi sangat kewalahan karena jumlah mayat itu sangat banyak sekali. Tepat ketika Tom akan menggunakan tulang keberuntungannya, pendeta langsung mengambilnya. Pendeta kemudian berdoa agar kekuatan jahat pada tulang itu hilang. Lalu tulang itu tiba-tiba bersinar dan menggunakannya untuk menyuruh kekuatan Roh Kudus masuk ke dalam sekop. Setelah itu, pendeta memberikan sekop itu pada Hellboy. Saat itu juga semua mayat hidup kembali mati hanya dengan satu kibasan. Nggak cuma itu, Hellboy juga menyerang Crooked Man hingga terjadi ledakan yang membuatnya pingsan. Setelah tersadar di pagi harinya, mereka terlihat kalau Crooked Man berubah menjadi burung gagak. Tom sangat yakin kalau Crooked Man pasti kembali ke rumahnya yang berada di balik bukit.
Tom dan Hellboy berencana untuk pergi ke sana. Namun kini, Joe lah yang tidak setuju. Setelah mengetahui kekuatan Crooked-Man, ia memberi saran untuk mencari telepon dan meminta bantuan kepada markas. Akan tetapi, Hellboy mengatakan bahwa inilah saat yang tepat untuk menolong desa ini. Hellboy berpesan agar Joe mencari bantuan jika ia tidak kembali. Don't ever come back here. Long time back, a hurricane blew down a mess of trees. Singkat cerita, Hellboy dan Tom berangkat menuju rumah Crooked-Man. Sementara Joe akan menunggu di gereja ini saja. Di sini Joe teringat dengan perkataan Tom kalau wilayah ini dipenuhi terowongan tambang batu bara. Ia pun berpikir kalau terowongan itu ada kaitannya dengan Crooked-Man. Maybe something better. Spell. Get out of your motherfucking mind. Sesampainya di rumah Crooked-Man, Hellboy dan Tom mulai mencari keberadaan Crooked-Man. Dari balik sebuah pintu, mereka seperti mendengar suara bayi menangis. Namun setelah dibuka, di sana tidak ada siapa-siapa. Mereka hanya melihat bangkai kucing yang ada di atas meja makan. Lalu tiba-tiba saja Tom menghilang. Rupa-rupanya, Hellboy dari tadi hanya sendirian. Karena ternyata Tom berada di ruangan yang lain sedang memperhatikan beberapa foto aneh. Di sisi lain, pendeta memperlihatkan sebuah terowongan tua yang ada di dalam gereja. Konon katanya, masyarakat sebelumnya percaya bahwa terowongan itu mengarah ke dunia lain. Karena merasa penasaran, Joe dan pendeta masuk ke dalam terowongan tersebut. Namun setelah masuk ke lebih dalam, tiba-tiba saja ratusan burung gagak menyerang mereka. Si pendeta mencoba untuk mengulur waktu agar Joe bisa pergi dari sana. Akan tetapi, pendeta itu tewas ketika melawan burung gagak. Sementara di tempat lain, Tom diserang oleh Evie Colt. Akan tetapi, Tom berhasil mengalahkan Evie menggunakan tulang keberuntungan yang sudah didoakan pendeta sebelumnya. Di saat itu juga Hellboy diserang oleh Crooked-Man. Hellboy dibawa ke dalam dimensi lain dan bertemu ibunya yang mengalami penyiksaan. Di sini Hellboy mengungkapkan kemarahannya pada ibunya yang telah menciptakan monster seperti dirinya, yang mana Hellboy sangat membenci dirinya sendiri. Kemudian ibunya memohon agar Hellboy menghancurkan ibunya, karena dengan begitulah ibunya terbebas dari penyiksaan. Namun meskipun Hellboy sangat marah, ia berusaha untuk mengendalikannya. Sementara di dalam terowongan, Joe malah bertemu dengan laba-laba besar. Joe kemudian mencoba menggunakan mantra dengan cara memikirkan momen paling sedih yang pernah ia alami, yaitu ketika ia kehilangan kedua orang tuanya. Dan benar saja, mantra yang dirapalkan Joe memiliki energi yang sangat kuat. Sampai-sampai laba-laba yang tadinya besar kembali menjadi kecil. Saat itu juga Joe langsung memasukkan laba-laba itu ke dalam toples. Di saat yang sama, Hellboy akhirnya berhasil mengendalikan amarahnya. Ternyata kejadian tadi hanyalah jebakan Crooked-Man. Karena jika tadi ia menghancurkan ibunya, maka itu akan membunuh dirinya sendiri. Gak lama kemudian, ia kembali bertemu dengan Tom. Hellboy langsung memeriksa untuk memastikan apakah itu Tom yang asli. Dan ternyata itu adalah Tom yang asli. Kemudian keduanya mendengar suara burung gagak. Dan setelah mengikuti sumber suara, mereka menemukan Crooked-Man berada di salah satu sudut ruangan. Saat itu juga Hellboy langsung gelut melawan Crooked-Man. Terlihatlah kalau Crooked-Man menyerang Hellboy sangat brutal. Crooked-Man kemudian mencekik Hellboy. Ia berusaha membunuh Hellboy dengan memuntahkan banyak sekali serangga ke dalam mulutnya. Tepat ketika Crooked-Man hendak membunuh Hellboy, Tom langsung melempar bola sihir ke dalam mulut Crooked-Man.
Hal itu pun membuat Crooked Man sakit perut dan berjalan dengan sempoyongan. Look at this devil. Hellboy yang tak suka mendengar ocehan Crooked Man langsung menembak kepalanya hingga hancur. Saat itu juga, tubuh Crooked Man mengeluarkan banyak sekali koin yang artinya jiwa-jiwa yang sebelumnya ia ambil kini sudah bebas. Sementara Joe yang masih dalam terowongan terjatuh ke dalam genangan air. Hal itu pun membuat senternya mati. No, 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 no. Ketika Joe tak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba pendeta muncul membawa cahaya dan menuntunnya keluar terowongan. Setelah berhasil mengalahkan Crooked Man, Hellboy menyadari kalau kekuatan sesungguhnya bukanlah tulang keberuntungan, melainkan ada di dalam diri Tom itu sendiri. Hellboy memberitahu kalau Crooked Man takut pada Tom jika Tom menggunakan kekuatan itu untuk melawannya. I think the power was in you. Selain itu, mereka juga menemukan Evie Corp yang kini kembali ke wujud aslinya, yaitu seorang nenek-nenek tua. Sesampainya di gereja, Hellboy mendapati Joe yang baru siuman dari pingsan. Joe memberitahu semua yang terjadi di dalam terowongan. Ia juga memperlihatkan laba-laba yang sebelumnya hilang. Singkat cerita, Joe dan Hellboy kemudian pergi dari desa. Dan tak jauh dari desa, mereka menemukan telepon umum sehingga mereka bisa menghubungi bantuan ke kantor pusat. Sementara Evie Corp yang tadinya seorang nenek-nenek tua, kini dirubah menjadi seekor kuda putih. Dan film pun selesai. Jadi itulah alur cerita film Hellboy The Crooked Man, guys. Semoga kalian suka dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak ada dalam film ini yaitu tampang boleh seperti iblis, tetapi hati tetap seperti malaikat. Mohon maaf atas segala kesalahan yang ada dalam video ini. Sekian dari Sun Channel, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.